Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi pikiran menurut Imam Al-Ghazali. Perlu diingat kembali bahwa hati sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali memiliki dua sisi. Satu sisi hati menghadap ke alam gaib dan sisi hati lain menghadap ke alam nyata. Imam Al-Ghazali mengatakan waqad bayyana anal qalba lahu wajhan, dan kami benar-benar telah menerangkan bahwa hati memiliki dua sisi. Wajhun ila alamil ghaib, satu sisi menghadap ke alam gaib, wa wajhun ila alami syahadah, dan satu sisi hati menghadap ke alam nyata. Jadi hati adalah totalitas perasaan dan pikiran. Perasaan adalah sisi hati yang menghadap ke alam gaib, sedangkan pikiran adalah sisi hati yang menghadap ke alam nyata. Seperti telah saya tegaskan bahwa pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi pikiran menurut Imam Al-Ghazali. Untuk mempermudah, saya ingin menjelaskan dengan tangan saya bahwa telapak tangan saya ini ibarat sebuah hati. Maka hati memiliki wajah yang menghadap ke alam gaib, dan satu sisi hati lain menghadap ke alam nyata. Nah, sisi hati yang menghadap ke alam gaib disebut dengan istilah perasaan, sedangkan sisi hati yang menghadap ke alam nyata disebut dengan pikiran. Nah, fungsi utama dari pikiran adalah memandang apa yang ada di alam syahadah. Tentu saja di alam nyata ini banyak hal, banyak wujud yang selalu dipandang oleh pikiran. Namun, perlu dimengerti bahwa sesuatu atau wujud yang paling menarik perhatian pikiran manusia adalah dirinya sendiri. Ini hal yang penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekali lagi, di dunia, di alam nyata, banyak beragam wujud atau sesuatu. Tetapi yang paling menarik perhatian pikiran adalah diri manusia itu sendiri. Nah, segala sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan diri manusia cenderung pikiran itu mengabaikan, tidak mempedulikan. Nah, wajar kemudian kalau manusia itu memiliki pengetahuan yang paling dikuasai, pengetahuan yang paling diketahui, yaitu adalah dirinya sendiri. Jelasnya, setiap manusia itu akan memiliki pengetahuan tentang dirinya. Dan pengetahuan tentang diri manusia itu sesuatu yang bersifat awaliyat, aksiomatik, kata Imam Al-Ghazali. Nah, baru kemudian berbagai wujud lain yang ada di alam nyata, jika itu memiliki keterkaitan dengan dirinya, maka pikiran manusia juga akan terarah kepada sesuatu itu. Nah, oleh sebab itu, pengetahuan yang pertama dan paling berpengaruh pada diri manusia adalah pengetahuan manusia tentang dirinya. Nah, kemudian kita harus memahami bahwa sisi hati yang menghadap ke alam gaib itu juga memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan hati, dengan sisi hati yang menghadap ke alam nyata. Jika sisi hati yang menghadap ke alam nyata itu selalu memandang dunia dan fokus utama pandangan itu adalah diri manusia itu sendiri, maka sisi hati yang menghadap ke alam gaib atau yang saya sebut dengan istilah perasaan
itu selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala apa yang ada di sisinya. Nah, dengan memahami seperti itu, maka manusia apa yang dia pikirkan, ya, maka itu akan disampaikan ke dalam perasaannya. Dan apa yang dirasakan ini akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi alam gaib. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh manusia itu sendiri. Misalnya, ketika manusia melihat kenyataan dirinya di alam nyata, dia tidak memiliki harta dan sebagainya, maka timbul suatu pengetahuan, ya, bahwa saya adalah orang miskin. Saya ulang lagi, ketika pikiran manusia itu tertuju pada dirinya di alam nyata, dan di alam nyata itu dia tidak memiliki apa-apa, ketiadaan harta dan sebagainya, maka manusia itu memiliki pengetahuan tentang dirinya, bahwa dia adalah orang miskin, misalnya. Nah, lalu kemudian pengetahuan saya adalah orang miskin akan disampaikan ke perasaan. Maka di dalam perasaan ini akan muncul suasana hati berupa perasaan susah dan sedih. Nah, sementara dari sisi alam gaib, Allah akan memandang sisi hati yang sedang mengalami kesedihan itu. Nah, lalu kemudian apa yang dirasakan, bahwa saya sedih, saya susah sebab ketiadaan harta tadi, akan mendorong kepada pikiran untuk merumuskan sebuah amal, yang kemudian amal itu akan diletakkan atau dilakukan di alam dunia ini. Nah, maka kita akan mengerti bahwa pikiran manusia ini, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali pada video-video yang lalu, bahwa pikiran manusia itu bisa menghasilkan 1, pengetahuan, 2, suasana hati, dan 3, tindakan. Tentu ilmu berkaitan terletak pada sisi hati yang menghadap ke alam nyata atau pikiran, kemudian suasana hati akan terletak pada sisi hati yang menghadap ke alam gaib atau perasaan, dan kemudian tindakan yang akan diletakkan di alam dunia. Seperti itu. Nah, saya kira itu dulu penjelasan saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis. Insya Allah kalau ada waktu dan saya sempat membaca, maka akan saya berikan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.